Is that him? Yeah. Do you know how to... No. Halo guys, kembali lagi di channel MD Ku. Kali ini Endriku akan membahas alur cerita film The Night Agent Season 1 Episode 2. Serial The Night Agent yang diadaptasi dari buku karya Matthew Quick dengan judul yang sama. Film ini mengusung genre action misteri dengan total 10 episode. Film ini mengisahkan tentang seorang agen FBI berpangkat rendah yang bertugas menjaga saluran telepon untuk mata-mata di ruang bawah tanah Gedung Putih. Nah, langsung saja kita simak alur cerita filmnya. Namun sebelum melanjutkan pembahasan film ini, tidak lupa saya menghimbau kepada kalian, jika kalian suka maupun kurang suka dengan film ini, mohon klik subscribe dan tekan loncengnya. Minimal di like lah agar saya lebih bersemangat dan channel ini pun bisa berkembang lalu berbuah lebat. Oke, monggo. Is that him? Yeah. Do you know how to... No. We have a lot to go over. Film dimulai dengan kilas balik 3 bulan yang lalu, hari dimana perusahaan Rose bangkrut. Dia sedang ngobrol dengan temannya dan di tengah-tengah percakapan Rose mendapatkan telepon dari klien terbesar mereka yang bernama Lauren Finster. Who is it? Lawrence Fenster. Oh, our biggest account. Sorry. Finster sangat marah karena sistem perusahaannya telah diretas oleh seseorang. Rose bergegas untuk memeriksa apa masalahnya dan menyadari seseorang bernama Adam mengacaukan kode di pihak mereka, dan film pun baru saja dimulai. Fuck, it's Adam. Let me in. We've been at this for hours. Just tell us the truth already. Kita kembali lagi ke masa sekarang. Rose memberikan pernyataan kepada Hawkins dan Diana. Hawkins terus mendesaknya karena dia yakin Rose menyembunyikan sesuatu, namun Rose bersikeras bahwa dia memberitahu mereka segalanya yang ia ketahui. Dan kemudian Rose meninggalkan ruangan dengan marah, dan Hawkins memberitahu Diana bahwa Peter seharusnya tidak melindungi Rose karena menurut Hawkins, Peter tidak memenuhi syarat. Diana menunjukkan bahwa dia telah mengawasi Peter selama setahun terakhir dan dia sudah siap untuk itu. Rose kembali dan bertanya apa langkah selanjutnya. Diana memberitahunya bahwa dia akan tetap dalam perlindungan dinas rahasia dan akan dibawa ke Hotel Rembon. Dia harus tetap berada di sana sampai aman, dan Peter menawarkan untuk mengantarnya ke hotel, tetapi Rose bersikeras untuk berjalan kaki. Peter bertanya mengapa Rose menyembunyikan informasi, dan Rose mengingatkannya bahwa Gedung Putih telah disusupi. Mereka sampai di hotel dan Rose mengeluh karena tinggal di sana tanpa gadget atau buku, seperti terjebak di dalam penjara. Please. So it's like a jail cell. Order anything you want from room service. Peter meyakinkannya bahwa dia aman di bawah pengawasan dinas rahasia, dan Peter berterima kasih kepada Rose dan berlalu pergi. Namun sebelum pergi, Peter mengirim buku ke kamar Rose. Hey, can you deliver these to room 610, please? Right away. Sementara itu, para pembunuh, Dale dan Helen, sedang mengemudi dan mendapatkan tilang dari polisi karena mereka berjalan ngebut. I was speeding, wasn't I, officer? Di dalam mobil, Helen ingin tahu tentang apa yang ada di dalam tas itu, tetapi Dale memperingatkannya bahwa membukanya bisa saja sangat berbahaya. Kita kembali lagi dengan Peter yang melapor untuk melakukan rapat kerjanya di Gedung Putih, dan Diana bertanya apakah dia mendapatkan informasi lebih dari Rose. Namun Peter menjawab Rose tidak mengatakan apa-apa. Kemudian Hawkins masuk dan rapat dimulai. Dalam pertemuan ini dipimpin oleh Diana. Ia menjelaskan bahwa Emma dan Henry atau Bibi dan pamannya Rose telah dibunuh 14 jam yang lalu. Hawkins menerangkan kepada anggota yang hadir bahwa Emma dan Henry
atau Bibi dan Paman Rose bekerja untuk FBI dalam kontra intelijen dan mereka telah pensiun beberapa tahun yang lalu dan mereka dibunuh seseorang dan terus keponakannya saat itu ada di kediaman Bibi dan pamannya disuruh untuk menelpon Nick Action oleh pamannya. Di sini Ben menyangkal dengan berkata apakah mungkin ada yang mengubah peraturan dari FBI menjadi seorang mata-mata sehingga mereka berdua mempunyai Because musuh. that's not how the game is played in Spyland. Change the rules in Spyland? What about surveillance footage in the area near their house? Nothing helpful. So the Bureau... Sejauh ini FBI tidak memiliki tersangka atau bukti-bukti motif pembunuhan. Hawkins meminta Peter untuk tidak ikut campur dalam urusan ini karena bahkan dia seharusnya tidak berada di sana. Diana menyela dan menunjukkan kepada Hawkins bahwa Rose masih hidup berkat Peter. Aren't you sharing about your investigation? Setelah pertemuan, Diana meminta Peter untuk memeriksa ulang pekerjaan Hawkins dan membaca berkas kasus keluarga Henry saat mereka bekerja untuk FBI. Meskipun itu di atas izinnya, Diana ingin Peter mencari tahu yang mungkin disembunyikan oleh Hawkins. Diana ingin tahu apakah Peter siap dan bersedia melakukan apa yang diperlukan untuk mendapatkan kebenaran, untuk melindungi Rose dan keselamatannya. Dan Peter pun bersedia dan siap untuk melakukan itu. I know you're capable of more. You want to do more. Now I'm asking for more. We're wading into very murky waters here. Are you ready to do whatever it takes to get to the bottom of this muck? Peter pergi menghampiri Liam untuk memeriksa informasi terkait screenshot cincin yang dikenakan oleh penyusup. Liam mengatakan kepada Peter bahwa cincin itu mirip dengan sigil dari Royal House of Yugoslavia. What's it from? Family crest from the Royal House of Jadi mereka menyimpulkan bahwa pemilik asli dari cincin itu mungkin berasal dari keluarga kerajaan. Kemudian Peter kembali ke kantornya dan setelah memeriksa beberapa file, Peter menelpon Diana dan mengatakan bahwa Hawkins dulunya adalah mantan mentor Emma dan Henry saat mereka bekerja untuk FBI. Diana mulai bertanya-tanya apa lagi yang mungkin disembunyikan oleh Hawkins. Diana meminta Peter untuk memisahkan berkas dari kasus yang ditangani Hawkins dan menyuruhnya menaruh laporan itu di mejanya keesokan paginya. Diana juga ingin hanya Peter dan Diana yang mengetahui kebenaran informasi baru ini untuk mereka sendiri. Ketika Peter sedang memeriksa laporan, ia menerima telepon dari nomor Nick Action. Yes, go ahead. Peter, is that you? Ya, ternyata Rose yang menelpon nomor tersebut. Dia merasa kesepian dan juga ingin tahu apakah mereka membuat kemajuan dalam kasus ini. Peter meyakinkannya bahwa mereka sedang mencari tahu beberapa petunjuk baru. Dalam pembicaraan, Rose mengatakan bahwa dia khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka berbicara lebih banyak dan mengungkapkan lebih banyak tentang kehidupan mereka. Rose mengatakan kepada Peter bahwa dia dikhianati oleh seorang temannya dan Peter bercerita tentang impian lamanya yang ingin menjadi seorang pemain bola basket profesional. Rose mengatakan bahwa dia merindukan Bibi dan pamannya dan ia pun mengundang Peter untuk sarapan bersama keesokan paginya. Peter setuju dan mengatakan mereka bisa sarapan pagi. Di sisi lain kota, Dale dan Ellen berada di sebuah motel. Ellen masih terobsesi dengan apa yang ada di dalam tas tersebut. Ellen memutuskan untuk membuka tas tersebut dan ia menemukan sebuah kamera pengasuh di balik boneka gajah. It's a nanny cam. What kind of cords do we need to download? What's on here? Ellen bertanya-tanya apakah mereka dapat mengunduh file di dalamnya, tetapi Dale menyuruhnya untuk membiarkannya. Kemudian Dale mendapatkan telepon dari dua orang pria yang memberitahunya bahwa mereka memiliki informasi baru tentang target. Mereka menjelaskan informasi baru itu ke Dale. Dan setelahnya kedua orang tersebut berbicara dan membahas tentang Dale dan Ellen. Salah seorang menjelaskan bahwa Dale telah bekerja untuknya selama 8 tahun terakhir dan baru-baru ini membawa masuk Ellen. Dan mereka berdua merupakan tim yang sangat bagus dan memiliki hasil yang sangat baik dalam menjalankan sebuah misi. Keesokan paginya Peter memberikan file tersebut ke Diana dan memberitahunya tentang rencana sarapannya dengan Rose. Diana berpikir itu sangatlah baik karena Peter dapat menjalin hubungan lebih dekat dengan Rose dan berharap dia akan terbuka kepada Peter. Peter tiba di hotel dan menemukan para agen FBI tidak ada di sana dan seketika itu listrik hotel padam dan dia bergegas menuju ke kamar Rose dan menemukan pintunya tidak terkunci. Hey, excuse me. Hi. We're the Secret Service agents that were here. Rose, How'd you get in here? they cut the power. The lock on your door isn't working. We have to go. Come on. Mereka bergegas melarikan diri, akan tetapi Dale melihat mereka di atas tangga dan melepaskan tembakan. Rose dan Peter terus berlari mencari tempat aman, namun akan tetapi di sini terjadi adu tembak. Untuk melarikan diri, Rose dan Peter melompat melalui jendela kaca dan melarikan diri ke jalan.
sini karena Rose hanya mengenakan jubah, mereka pergi ke toko pakaian untuk membeli pakaian baru. Ellen mengunjungi toko tersebut tetapi tidak dapat menemukan Rose dan Peter, dan ini membuat Ellen frustasi karena dia tidak suka sebuah kekalahan. Rose mencuri telepon seorang wanita dan menyuruh Peter untuk menelpon Diana. Dia ingin tahu siapa yang menarik agen FBI dalam hotel, dan di kantor Diana menyuruh semua orang untuk keluar ruangan kecuali Ben dan Nathan. Diana meminta Peter untuk mengulangi apa yang dia katakan tadi supaya Ben dan Nathan mendengar tentang penarikan penjaga FBI di hotel tempat Rose menginap. Ben mengatakan bahwa itu tidaklah mungkin dan memerintahkan Nathan untuk memeriksanya. Nathan mengetahui bahwa perintah penarikan agen dikeluarkan 30 menit yang lalu, dan satu-satunya orang yang memiliki akses tersebut adalah Presiden, Diana, dan Ben, Nathan, dan Hawkins. Peter menanyakan lokasi Hawkins tetapi dia tidak dapat dihubungi dan Rose menganggapnya sangatlah mencurigakan. Diana menanyakan lokasi Rose dan Peter sehingga dia dapat mengirim seseorang untuk menjemputnya. Namun di sini Peter tidak memberitahu lokasi mereka sampai Diana tahu siapa dalang di balik semua ini. Peter akan melakukan apa saja untuk menjaga Rose agar tetap aman. Dan di sini Rose berpendapat mereka harus proaktif dan mencari tahu apa yang sedang diselidiki oleh bibi dan pamannya Rose sehingga membuat mereka terbunuh. I'll try to figure out some place where we can lay low. We can't just keep waiting. We need to get proactive, figure out what my aunt and uncle were investigating and who it threatened. Kemudian mereka menuju ke rumah bibi dan pamannya Rose untuk mencari sebuah petunjuk. Dan Rose mengetahui bahwa mereka menembak bibinya 6 kali dan termotivasi untuk membalaskan dendamnya kepada si pembunuh. It's just a place where someone slaughtered her. Rose memberitahu Peter tentang apa yang dia dengar malam itu tentang Osprey, insinyur, dan beberapa file. Rose mendengar bahwa mereka mengatakan negara sedang dalam masalah dan suatu saat akan terjadi dalam 7 hari. Dia juga ingat pamannya menyebutkan seorang pengemudi di hutan dan dia mengerti apa maksudnya. Kemudian mereka mengambil beberapa pakaian di rumah dan membawa mobil bibinya lalu bergegas pergi. Dan secara bersamaan Hawkins bertemu dengan seseorang dalang di balik pembunuhan tersebut. Dalam perjalanan, Peter mencoba meyakinkan Rose bahwa dia tidak perlu melakukan penyelidikan dan dia dapat mempercayai FBI. Dia berjanji untuk menjaganya dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di hotel. Sementara itu, Ellen dan Dale kembali ke motel. Ellen terlihat sangat marah dan Dale mencoba menenangkannya, dan saat mereka akan melakukan adegan enak-enak, mereka terganggu oleh klien yang menelpon untuk memberikan mereka sebuah misi baru. Rose dan Peter tiba di sebuah rumah di tengah hutan dan mulai menggeledah rumah tersebut, dan Rose menemukan hard drive bersembunyi di dalam dinding. Rose mencoba membukanya dan saat ia membukanya, dia mengetahui bahwa itu telah terenkripsi kunci dengan kuat dan dia tidak dapat mengakses file di dalamnya. Di sini Peter menyadari bahwa file tersebut bernama 2781. Ya, nomor kereta yang dia tumpangi saat bom meledak. Peter bertanya-tanya apa yang dilakukan bibi dan paman Rose dalam menyelidiki pengeboman kereta metro. Merenungkan ini, Peter menelpon Diana dan bertanya padanya apakah mereka tahu siapa yang menarik agen di dalam hotel. Diana mengungkapkan bahwa perintah datang dari Hawkins tetapi dia tidak dapat menjawab pertanyaan mereka karena Hawkins sudah meninggal. Seseorang telah membunuhnya dan meninggalkan tubuh Hawkins di sebuah peternakan Maryland. Hawkins juga ditembak di punggungnya sebanyak 6 kali. Setelahnya Peter memberitahu Diana tentang hard drive terenkripsi yang disembunyikan bibi dan pamannya Rose. Diana memerintahkan Rose dan Peter untuk kembali ke Gedung Putih dan Diana ingin menjaga mereka agar tetap aman dan mendesak mereka untuk membawa hard drive yang ia temukan juga. Dan film pun bersambung. Apakah Hawkins mati karena dia dikhianati atau dia terlalu dekat dengan kebenaran? Apa yang mendorongnya untuk menghancurkan reputasinya dan bergabung dengan orang-orang jahat? Dan saat ini semua orang terlihat seperti orang jahat dan terus lebih mempercayai Peter, tetapi apa yang terjadi sekarang? Apakah dia rela pergi bersamanya ke Gedung Putih atau akankah Peter tidak mematuhi perintah Diana? Dan semoga kita akan mengetahui hal itu di episode berikutnya. Bye-bye.